Di balik hiruk-pikuknya ibu kota, dekat dengan Jakarta, di Pamulang ada ruang yang masih menjaga tradisi. Ada sekumpulan anak muda yang menemukan cara berbeda untuk mengekspresikan diri sebagai penari. Selamat datang di Sanggar Ayu Puspita. Ayunda Puspita berdiri sejak 2 Oktober 1995. Ketika itu saya mengajar di beberapa sekolah gitu. Tapi akhirnya saya tercetus ingin punya sanggar. Awalnya cita-cita saya kepingin punya sekolah. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan saya punya sanggar. Sama saja dengan sekolah, tapi kita sekolah tari. Saya mencoba mengenalkan ke anak-anak sekitar lingkungan untuk mengenalkan seni tari, khususnya budaya Indonesia. Apa sih seni tari itu? Harus bagaimana sih? Bagaimana caranya memberikan anak-anak itu agar cinta budaya kita? Saya tidak dengan kekerasan, saya dengan kelembutan, saya sapa, saya kenalkan seni tari itu bagaimana. Akhirnya anak-anak itu cinta. Dengan kelembutan, dengan keramahan, kita mengenalkan seni tari, anak-anak makin cinta. Kalau anak-anak sudah cinta dengan kita, dengan saya terutama pelatihnya, anak-anak itu akan mencintai apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan, khususnya seni tari. 2, 3. Saya mengajarkan dari awal tari klasik. Klasik Jawa Barat, klasik Jawa Tengah. Karena di dalam seni tari itu ada klasik dan ada kreasi. Klasik ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah. 2, 3, 4, 5, 7 manggut-manggut. Berawal dari hanya 50 siswa di teras rumah, sebuah perjalanan seni seringkali menemukan jalannya di titik yang paling tak terduga. Saat COVID-19 melanda, sanggar ini dipaksa untuk beralih ke layar virtual. Namun, ini menjadi titik balik bagi Sanggar Tari Ayunda Puspita. Sampai hari ini, sudah ada 200 penari dan ada 5 kelas. Uniknya Sanggar Tari Ayunda Puspita tidak pernah mencari pelatih dari luar sampai saat ini. Ketika sudah remaja atau dewasa, saya angkat untuk menjadi pelatih di Sanggar Tari Ayunda Puspita. Bukan saya tidak bisa membayar pelatih dari luar, tapi saya ingin hasil didikan saya sendiri agar anak-anak ini punya tujuan. Belajar menari tidak hanya menari pentas lomba, tapi ada tujuannya. Anak didik saya yang ada di Sanggar Tari Ayunda Puspita, kakak-kakak pelatih ini bisa mengajar di luar. Karena banyak tawaran mengajar di luar, karena di zaman ini sekarang eskul, inkul, intrakurikuler itu sudah wajib di sekolah-sekolah. Jadi saya dan kakak-kakak pelatih juga mengajar di beberapa sekolah, khususnya di kota Tangerang Selatan. Nah, alhamdulillahnya kakak-kakak ini selain kuliah juga mengajar seni tari, dan alhamdulillah dengan mengajar seni tari kakak-kakak ini bisa membayar kuliahnya sendiri, bisa untuk jajan sendiri, untuk diri sendiri, dan bisa berbagi dengan orang tuanya. 1, 2, 3, 4. Nama aku Arsi, aku sebagai pelatih di Sanggar Tari Ayunda Puspita. Aku melatih kelas lanjutan. Kebetulan di Sanggar Tari ini ada 5 kelas. Ada dari kelas dasar 2, kelas dasar 3, 4, 5, lalu menengah dan lanjutan. Kalau kelas dasar 2 itu terdiri dari usia ya.
dia itu pemula dari TK sampai SD kelas 1 dan 2, lalu dasar 3 itu dari kelas 4 sampai 6, dasar 4 itu udah SMP, dasar 5 udah SMP mau menjelang SMA, lalu menengah SMA, dan lanjutan dari SMA dan ke jenjang yang berikutnya. Menari bukan sekadar menggerakkan tubuh mengikuti irama. Di sanggar ini, latihan dimulai dengan kedisiplinan. Bagaimana ketenangan menyatu dengan fokus, setiap gerakan yang dilakukan memiliki makna. Setiap sorot mata memiliki cerita. Awalnya kenal tari itu dari ekskul di sekolah, ekskul wajib. Pada saat itu masuk ke mata pelajaran. Awalnya itu ada pentas dari sekolah. Kebetulan guru tari saya sudah buros dari awal SD. Jadi buros tuh bikin beberapa kelompok untuk pentas. Tapi saya nggak kepilih. Ceritanya sedih, namanya anak SD. Akhirnya sama mama dimasukin ke sanggar. Ya udah dari situ kecintaan banget sampai sekarang. Kepiawaian Sanggar Tari Ayunda Puspita dalam menjaga warisan budaya tidak hanya diakui di tanah air, namun juga telah melanglang buana hingga ke benua Eropa. Alhamdulillah, Sanggar Tari Ayunda Puspita di tahun 2011-2012 mendapat undangan dari Kementerian Kebudayaan tingkat internasional ke Praha dan ke beberapa keliling Eropa, mendapat undangan. Alhamdulillah kita free semuanya, dan kita di sana mengenalkan budaya kita, khususnya seni tari dengan tari Puspa Pusana. Puspa Pusana itu garapan dari Sanggar Tari Ayunda Puspita sendiri. Penata tarinya adalah Zia Nindya Puspita, dan penata musiknya pada saat itu kita bekerja sama dengan Rumah Angklung kebetulan, dan penata busananya saya sendiri. Alhamdulillah di sana kita mendapat sambutan yang luar biasa dengan tari Puspa Pusana itu. Kota mungkin punya batas, tapi waktu kita sering habis di layar. Di tengah notifikasi yang terus datang, ada hal-hal sederhana yang perlahan terlupakan. Bergerak, bertemu, dan hadir sepenuhnya. Mungkin sesekali kita perlu menjauh dari gadget untuk kembali merasakan yang nyata. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Nonton terus Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10.30 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.